Baik, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih bersama dengan Pak Iskandar Simorangkir dan juga ada Mas Muhammad Faisal. Mas Faisal, saya ingin tanggapan Anda terkait apa yang sudah disampaikan pemerintah. Ya, saya pikir itu segala sesuatu yang melalui jalur perbankan itu bukan berarti dikesampingkan. Tentu saja itu tetap harus terus dijalankan ya. Dan kita juga kan ingin makin banyak masyarakat termasuk UMKM yang makin engage dengan sistem perbankan, ya, inklusi keuangan ya. Nah, tapi realitanya sekarang juga masih banyak yang belum. Nah, jadi tadi ultra mikro yang disampaikan oleh Pak Iskandar itu saya pikir salah satu yang mesti harus digalakkan juga. Bahkan mungkin itu harus lebih dominan karena jumlah yang membutuhkan ultra mikro dari sisi jumlahnya saya pikir jauh lebih banyak daripada yang mekanisme perbankan itu yang saya katakan tadi ya 20% banding 80% yang masih belum familiar sama perbankan. Nah, tapi di sisi lain saya ingin juga menyoroti dari sisi masalah sosialisasi. Dari beberapa yang kita tanya ya pelaku usaha di grassroots itu sebagian memang tidak begitu paham ya permasalahan stimulus ekonomi insentif. Jadi saya pikir memang sosialisasi juga harus digencarkan kalau ingin meningkatkan dari sisi realisasinya. Dan kalau kita melihat karakteristik orang-orang yang bekerja ya di sektor informal dan juga usaha mikro ini kan bukan tipe orang yang bukannya berpendidikan tinggi ya umumnya loh ya, dan juga bukan pembaca berita, jadi tidak tidak sampai ke mereka gitu ya. Mereka juga tidak tahu kalau ada insentif dan seperti apa sebetulnya insentif buat mereka. Jadi sosialisasi yang tepat ya untuk masyarakat kelas bawah itu juga harus dipikirkan dan tentu saja ini ada konsekuensi anggarannya juga ya. Tapi yang jelas strategi komunikasi ya, sosialisasi tentang masalah insentif ya kepada para pelaku usaha mikro. Nah, lalu yang dari sisi yang lainnya juga, selain permasalahan permodalan, ya, untuk masalah UMKM ini juga sekali lagi permasalahan permintaan. Nah, jadi dari berbagai macam survei yang dilakukan, baik oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, ya, maupun oleh LIPI, ini dampak wabah ya terhadap UMKM ini kalau diurutkan permasalahannya yang paling besar justru adalah memang penurunan permintaan terhadap produk mereka. Permasalahan permodalan itu nomor 3 gitu ya. Jadi artinya bukan berarti permasalahan permodalan tidak penting, itu permasalahan besar, tapi ada yang lebih besar yaitu adalah permasalahan permintaan demand. Ya, jadi makanya kalau ingin mendorong UMKM itu tidak lepas dari langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi permintaannya. Makanya upaya menjaga daya beli itu tidak terlepas daripada upaya memberikan stimulus pada UMKM. Jadi langkah-langkah untuk meningkatkan atau menjaga daya beli ya di masyarakat menengah bawah, menengah ya, dan juga tentu saja yang atas juga, walaupun atas masih kuat sampai saat sekarang. Nah, itu harus menjadi sorotan karena ini masalah besar dari sisi produksi ya, karena demand shock. Baik, Pak Is, bagaimana strateginya hingga akhir tahun ini untuk tetap menjaga daya beli kita di Indonesia? Jadi yang pertama tentunya karena globalnya sulit kita harapkan, memang harusnya kita empowering domestic demand kita. Bagaimana mengempowering domestic demand? Tentunya kita harus bisa mempertahankan konsumsi dan juga bisa mengenerate income dari konsumsi kita melalui produksi dalam negeri tadi. Maka itu pemerintah gencarnya ya mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri, kemudian bagaimana pemerintah memasukkan UMKM ini di dalam platform e-commerce supaya barang-barangnya bisa mempertemukan kepada pembeli. Kemudian memang tidak kalah pentingnya kita memang harus sudah mulai bisa membuka ekonomi kita. Jadi kita nggak bisa menutup ekonomi kita selamanya, karena pengalaman dari seperti Jerman, Prancis yang kontraksi, seperti Prancis yang melakukan lockdown yang panjang itu mengakibatkan di triwulan 2 setidaknya dia mengalami kontraksi 18,96 ekonominya. Maka itu ekonomi ini memang harus segera kita buka, tetapi harus
harus mengacu kepada protokol COVID, ya, dengan law enforcement tentunya yang harusnya lebih tegas, tanpa mengganggu tentunya dari aspek kesehatan. Jadi saya pikir faktor kuncinya itu adalah kecepatan, karena kita kan sudah membuat pemulihan ekonomi nasional itu dari layer yang terbawah, ya, terbawah, bawah, menengah, dan atas, gitu ya, sasaran kita. Maka itu kuncinya adalah bagaimana kita mempercepat realisasi daripada pemulihan ekonomi ini, sambil kita memang harus mempercepat membuka ekonomi kita supaya kita memberdayakan ekonomi kita. Karena kalau kita lihat, ya, produksi PMI kita udah mulai naik, ya kan, 39,1, di Juli udah 46,9%. Ini modal dasar yang perlu kita percepat dengan cara mempercepat implementasi pemulihan ekonomi nasional. Oke. Baik, ya. Jadi kuncinya adalah empowering domestic demand dengan menjaga konsumsi dalam negeri. Pak Is, terima kasih untuk waktunya bersama kami, ya, dan juga Mas Faisal, terima kasih sudah bersama kami dan analisanya juga bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih. Sampai jumpa.